Ko Felix kan selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menyampaikan dakwah dan cerdas luar biasa. Makanya saya nggak percaya Ko Felix bilang malas. Tapi juga sering kan mendapatkan kritik ya seperti yang tadi saya bilang karena pandangan-pandangan Ko Felix yang dianggap kontroversial. Jadi setelah semua yang kita bahas hari ini, mulai dari keyakinan, peran wanita, hingga isu sosial. Kalau ada satu hal yang Ko Felix ingin luruskan tentang diri Ko Felix, atau satu pesan yang ingin Ko Felix tinggalkan untuk orang-orang yang mungkin masih salah paham ke Ko Felix itu apa? Ya, yang pertama aku harus luruskan soal malas dulu ya. Karena gini. Yang paling gak penting lah Ko Felix. Steve Jobs itu pernah bilang begini, it takes a lot of work to make things simple. Iya. Jadi yang membuat dunia ini berubah adalah orang-orang malas sebenarnya. Iya. Karena orang-orang malas tuh dia harus tetap bertahan dalam kemalasannya. Oh berarti sebenarnya pas menyebut malas itu pujian dong ya? Aku senang dipuji orang. Karena orang malas tuh mengubah dunia. Karena dia malas gitu maksudnya. Karena dia nggak mau dunia itu gini. Simple lah. Betul. It takes a lot of work to make things simple. Yang kedua, sebenarnya gini. Aku selalu sampai sekarang ya. Aku berusaha untuk tidak pernah untuk. Jadi gini. Aku tahu dalam komunikasi itu audiens itu memegang satu peranan penting. Tapi ini bukan kekuasaanku. Sehingga aku nggak pernah untuk mempertimbangkan audiens jadi bagian daripada dakwahku. Berarti kalau ada orang nih yang masih bilang, aku tahu banyak banget orang-orang yang masih bilang Felix tuh udahlah nggak usah dengerin segala radikal dan segala macam. Berarti itu sepenuhnya adalah salahku. Sepenuhnya adalah tanggung jawabku. Kenapa? Karena itu yang diajarin sama Rasulullah. Rasulullah ketika ditanya satu masa yang paling sulit dalam hidup dia adalah ketika dia ditolak di Taif, dilemparin batu, terus kemudian dia pergi ke satu kebun anggur, di situ dia ngadu pada Allah, mungkin satu-satunya dia ngadu pada Allah, dia bilang gini, ya Allah maafin aku ketika aku masih punya strategi yang tidak terlalu bagus dan kelemahanku dalam dakwah. Nah bagiku itu adalah, itu takes responsibilities. Kata orang begini, dunia motivasi mengatakan kalau kamu masih nyalain orang lain atau kamu masih merasa kamu belum diterima karena orang lain nggak mau nerima kamu, berarti kamu turn off otakmu. Ketika kamu turn off otakmu, kamu nggak mikir ini gimana, how to-nya itu nggak ada. Tapi kalau kita terima, oke ini salahku, is on me, maka kita turn on otak kita. Kalau turn on otak kita akan cari cara baru. Itu yang aku bilang setiap hari aku bangun dengan pertanyaan itu. Gimana dakwahku agar lebih mudah diterima oleh orang, lebih banyak diterima oleh orang, lebih masif diterima oleh orang. Aku bangun dengan pertanyaan itu tiap pagi. Tapi kalau aku misalnya mengatakan, aku nggak kayak gitu kok, kalian salah dengan aku nggak kayak gitu. Untuk apa? Yang kata Ali bin Abu Thalib, jangan mencoba menjelaskan dirimu pada siapapun, karena yang benci tidak akan percaya, yang mencintai tidak perlu itu. Nanti ya udah kita jalan dengan pertanyaan kita sendiri aja, ya udah is on me. Ya, kita turn on otak kita, pikir gimana caranya dakwah kita lebih mudah diterima. Luar biasa. Oke, makasih Ko Felix. Siap, makasih. Gila, udah 3 jam loh total. Wow. Luar biasa. Podcast terpanjang. Oh, serius? Emak-emak, the power of emak-emak maksa 3 jam.